Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Rizal dari program studi AG Bisnis Universitas Bengkulu. Pada video kali ini kita akan melakukan regenerasi linier dengan menggunakan teknik matriks. Kali ini kita akan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara. Dalam kasus ini, yang menjadi variabel bebas ada luas lahan, variabel X, jumlah bibit variabel X2, dan tenaga kerja variabel X3. Sedangkan variabel terikat ada jumlah produksi jagung, yaitu variabel Y. Pada percobaan pertama kita akan melakukan regenerasi linier sederhana dengan teknik matriks. Kita membutuhkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Yang variabel terikat ada jumlah produksi. Untuk variabelnya adalah yang variabel terikat ada jumlah produksi. Untuk variabel bebas ada luas lahan. Selanjutnya kita akan membuat dugaan hipotesis. Hipotesis ada dua jenis, hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini adalah diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah hipotesis 0. Jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Hipotesis 1, jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Setelah membuat dugaan hipotesis, kita masuk ke aplikasi Shazam. Aplikasi Shazam. Ini dia aplikasi Shazamnya. Kita akan menganalisis masuk. Masih ada dua kolom editor dan kolom Shazam. Kita masuk ke kolom editor. Kita langsung aja biar cepat, kita copy aja. Ctrl C paste. Ini file 13. Ini terserah mau file berapa, tapi 11 sampai 40 kalau salah. Udah itu letak datanya letaknya di data ekometrika usaha tani jagung arus div ya. Sampel 1 nya ada 30 responden ya, 30 ya, 30. Red 33 X1 ya, variabel X1 luas lahan, jumlah bibit, jumlah kerja, jumlah hasil produksi, jumlahnya. Udah, ini kita langsung run karena udah sebuah ini. Ya, langsung run saja. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya berubah nih, kalau ada kesalahan dia biasanya ada tanda dolar ya. Ini benar artinya, ya benar. Udah benar, kita lihat beta hat dengan standar errornya. Ini beta hat, kita masuk ke kolom Excel. Copy, paste. Ini sudah ada di atasnya tadi. Ini standar error juga copy paste. Oh, kan ini salah. Standar error copy paste juga.
Bisa juga. Di sini kita harus mencari T hitung dengan cara yaitu kan kita buat begini untuk mencari T hitungnya kita buat sama dengan B1 dibagi beta hat dibagi standard error sama dengan ini hasilnya. Ini kita buat ini kan saja. Oke. Udah itu kita mencari T-tabelnya. T-tabelnya ini kita carinya di sini ya. Di sini. Ini T-tabel ya. Ya, ke setiap penelitian itu biasanya selalu ada kesalahan. Saya mengambil yang two-tail test yang 5%. Kalau two-tail test itu ada juga ini apa yang untuk mencari lupa. Bentar. Ada rumus untuk mencari T-tabel untuk desk case of freedom ini jumlah observasi kurang variabel kurang 1 df sama dengan n kurang k kurang 1 atau df sama dengan 30 jumlah responden kita 30 dikurang 1 dikurang 1 lagi dia menjadi 18 jadi 18 dari 28 di sini yang 5% adalah 2,048 ya. 8. Two-tail ini kita ambil karena dugaan kita belum merujuk pada arah positif ataupun negatif. Jadi kalau itu two-tail ini belum tidak mengetahui arahnya. Kalau satu tail ini dia harus merujuk satu kalau ada positif atau negatif misalnya itu. Kalau yang two-tail ini dia tidak mengetahui arah variabel tersebut maksudnya. Jadi kita ambil tadi 282.048 langsung ini T-tabel. Nah kita lihat ini T hitung dan T-tabel kita bandingkan. Apabila ini T hitung lebih besar daripada T-tabel yang ini, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung artinya ya, jumlah produksi jagung. Berapa menit itu? Udah tahu. Aku lupa di bagian itu tadi. Udah jelaskan ini ada lagi sistem error. Kita buat Shazam lagi sih. Pengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Nih. Ya, nih. Udah itu kita kembali ke Shazam lagi. Gini kita save dulu. Copy. Kembali dulu. Word. Paste. Nah kita ini itu juga kita ini juga yang Shazam kilometer Shazamnya. Copy.
paste. Udah itu kita cari kembali kita save dulu, Ctrl S. Ini kita simpan di data E. Misalnya metode linear metric matrix 1 save. Nah, udah di save. Kita kembali ke kolom Shazamnya. Kita mau regenerasi linear metrik berganda ya, regenerasi berganda. Itu kalau itu kita ubahnya, ini yang kita ubah ini, yang metrik X sama dengan cos ini kita tambahkan yang ini X variabel X2 dengan lagi X3 cuman dua, ini satu dan yang satu lagi yang gini ya. Untuk itu kita kan carinya tuh rumusnya tuh YT sama dengan B0 tambah B1 variabel X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah ET, atau sama dengan DF sama dengan 30 dikurang 3 kurang 1 sama dengan 26. Kita ganti 26 di sini. Kita langsung ke cek run. Dan muncul nggak ada error karena nggak ada ini apa, nggak ada tanda dolar, berarti nggak error, maksudnya nggak ada kesalahan. Di sini kita ambil yang beta hat dengan beta hatnya di copy, yang beta hat copy. Ini aku ambil ini ya, ini bisa beta hat di copy, di paste astaga, salah. Ini di copy, paste. Nah, ini sudah ada, ini yang ini taruh di sini. Ada error juga, ada error. Copy, paste. Ini kita buat konstantannya ini X1, S2, X3 dari beta hat standar error. Nah, itu kita mencari hitung. Untuk mencari hitungnya ada sama dengan beta hat dibagi dengan standar error sama dengan enter. Dapat deh ini. Itu kalau itu ini ya. Gini. Sudah itu kita lagi mencari tutelnya lagi. Tutel. Nah, ini kita masih tetap tutel tes yang 5%. Tapi yang kita tadi berubah tadi 26. Jadi kita ambil yang 26. 26 sini 2,056. 2,056 kita copy, kita taruh ke Excel. Di sini ya. Taruh sini. Jadi ini sudah ini tabel. Nah, udah tuh kita menghitung T-tabel. Ayo kita hitung dengan T-tabel membandingkannya. Hipotesis linear berganda ini diduga luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung.
Ini kita T hitung untuk hitung variabel luas lahan itu sama dengan 6.879283. Sedangkan kalau T tabelnya 2.056. Ini berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung artinya. Udah itu variabel X2 T hitungnya 1.323305 dan T tabel 2.057. Ini menandakan T tabel lebih besar. T tabel lebih besar daripada T hitung. Maka tolak H1 terima H0 bahwa variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Bahwa variabel jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Tidak berpengaruh. Nah, untuk variabel X3 itu T hitungnya min 1,1623, sedangkan T tabelnya 2.056. Ini menandakan T hitung lebih kecil dari T tabel, atau T tabel lebih besar daripada T hitung. Maka itu menandakan tolak H1 terima H0 bahwa variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Jumlah produksi jagung. Nah, udah itu. Ini kita itu lagi. Kita Ctrl A lagi, kita copy. Paste. Ini juga kita copy. Ctrl A lagi, copy, paste. Itu saja estimasi regresi linear, itu saja untuk regresi linear dengan menggunakan teknik metrik. Saya Ahmad Fidau Rizal, NPMS 1D080095. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah. Nggak usah potong-potong, langsung satukan, langsung ini kan aja.